MG Listener, Presiden Joko Widodo mengatakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM kemungkinan akan berakhir pada akhir tahun ini. Sekali lagi yang saya underline, kemungkinan. Ya, kenapa? Karena kasus COVID-19 ini sudah semakin melandai. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan sudah setahun ini penularan corona relatif melandai. Ia menjelaskan, sudah setahun status Indonesia berada pada PPKM level 1 sesuai dengan kriteria Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Pertanyaannya, benarkah Indonesia sudah menuju endemi sehingga akan menghapuskan PPKM dan siap hidup berdampingan dengan COVID-19? Sampai salah ngomong saya, siup nanti ya, saking semangatnya. Baik, untuk mendiskusikannya saya sudah terhubung dengan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Hermawan Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hermawan, selamat pagi, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Reno, salam sehat selalu buat kita semua dan juga pendengar MB Radio. Baik, nah sebelum kita mulai berdialog Mas Hermawan, ada satu penelpon ini yang sudah hadir, yang sudah bergabung juga dengan kita. Kita akan dengarkan dulu ya Mas Hermawan ya. Yuk, mari kita Baik. dengarkan. Ada Pak Denny di Surabaya, Jawa Timur. Selamat pagi Pak Denny. Selamat pagi Mas Reno. Baik, Pak Denny, kemarin yang kita dengarkan bersama bahwa Presiden Jokowi mengatakan akhir tahun ini rencananya kemungkinan PPKM ini akan dihapuskan. Anda sebagai masyarakat setuju atau tidak setuju Pak Denny? Ya relatif ya, kalau ditanya setuju dan tidak setuju, karena saya dalam posisi yang memang prokes, ya kan, karena saya menyadari saya ada comorbid sehingga saya harus menjaga itu. Tetapi bagi yang lain belum ada jaminan. Jadi betul kalau yang diandalan tadi bahwa kemungkinan itu betul, harus dihitung ulang benar, jangan hanya dilihat dari sisi ekonomi saja. Dari sisi kesehatan, dari sisi perilaku, dari sisi keseriusan itu juga harus tetap dilihat. Karena kalau selama ini digembar-gemborkan itu kan dari sisi ekonomi tidak bergerak begitu. Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah harus ada ketegasan untuk prokes. Jadi ya seperti helm lah, ya? ada Undang-Undang 14, ya toh Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 14. Karena prokes itu penting. Prokes itu penting, karena kalau enggak nanti kalau misalnya ada apa-apa susah. Dan ingat loh ya, ini belum sepenuhnya selesai. Karena saya semalam barusan bicara dengan ahli virusologi dari Australia, dia mengatakan bahwa ini harus hati-hati. Jangan sampai seperti Wuhan, meledak sekali bubar semuanya. Meledak lagi bubar. Jadi harus ditimbang-timbang yang benar-benar serius supaya masyarakat juga tidak terdampak lagi. Oke. Gitu. Tapi Pak Denny, terakhir, Anda selama pandemi ini kan berarti sudah sejak 2 Maret 2020 ya. Seberapa signifikan dampak yang Anda rasakan di kehidupan Anda dari adanya pandemi ini, Pak Denny? Untuk kehidupan sehari-hari memang aktivitas agak terganggu, tapi dengan digitalisasi Zoom saya nggak terganggu. Kemudian dari sisi ekonomi, ya ikat pinggang harus dikencengin, ya kan? Harus membatasi di tempat-tempat keramaian. Banyak perubahan yang terjadi yang ada pada saat masa pandemi itu mempengaruhi pola hidup. Pola hidup saya pribadi loh ya. Kalau yang lain nggak tahu saya. Tapi Pak Denny ngomong-ngomong sudah vaksin belum ya? Saya sudah booster 2 dong. Oke. 2 dosis dan boosternya juga sudah 2 dosis. Baik, terima kasih Pak Denny untuk waktunya sudah bergabung bersama kami di Morning Traffic MG Radio Network. Salam sehat Pak Denny, salam untuk keluarga. Sama-sama Mas Reno. Baik. Bang Hermawan masih tersambung dengan saya ya?
Siap, masih mendengar. Oke, kita sudah dengarkan tadi ada satu penelpon Pak Denny. Em, Bahkan baru tadi malam katanya setelah berinteraksi dengan koleganya dari Australia harus mewanti-wanti nih pemerintah Indonesia yang rencananya mau mencabut status PPKM. Kalau Mas Hermawan gimana pendapatnya? Ya, saya melihat pendapatnya Pak Denny itu seperti analis kesehatan masyarakat juga ya, dan cukup tajam beliau ya. Oke. Eh, Rasanya menurut saya kita setujui ya apa yang disampaikan Pak Denny. Memang saat ini ketika ada wacana pencabutan PPKM, artinya desain kebijakan kita untuk pencegahan pengendalian COVID eh, kira-kira akan kehilangan awareness-nya gitu ya. Mm-mm. Karena dalam suasana pandemi COVID sejak 2020, kita itu paling tidak punya 3 pola awareness. Pertama, behavior awareness ya, atau kewaspadaan dalam bentuk perilaku. Mm-mm. Kemudian ada juga yang kita sebut dengan community awareness, berkaitan dengan ketahanan lingkungan dan juga keberdayaan masyarakat. Dan yang ketiga ini policy awareness gitu. Jadi dari segi kebijakan, maka itu dulu kita mendengar adanya PP, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, terbit 31 Maret tentang PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Mhm. Nah, dalam praktek dan perkembangannya itu bermetamorfosa menjadi PPKM ini. Nah, sekarang kalau kita lihat wacana di penghujung 2022, sesungguhnya timingnya tidak tepat karena sejak 2020, 2021 selalu menjelang akhir tahun itu akan ada peristiwa-peristiwa keramaian, kerumunan yang dampaknya terkait dengan transmisi COVID itulah baru akan terasa di akhir Januari ya, biasanya tahun berikutnya atau di awal Februari. Nah, maka itu kalau kita ingin mendengar adanya wacana evaluasi terkait dengan suatu kebijakan, timingnya itu paling tepat di akhir Januari atau awal Februari. Tetapi kalau diwacanakan akhir tahun seperti ini, di kala pandemi COVID belum dicabut statusnya oleh WHO, di beberapa negara sejak ngamuk-ngamuknya lagi COVID ini, seperti di Tiongkok saat ini, Betul. nah maka memang menjadi paradoks kalau kita cabut seolah-olah nanti hanya berkaitan dengan ekonomi. Makanya pandangan Pak Denny tadi kita nilai cukup tajam tuh. Nah, karena juga kasus COVID ini masih tinggi ya, walaupun memang tidak ada signifikansi yang luar biasa dalam rentang 2 bulan terakhir. Tapi kita harus ingat loh, Menteri Kesehatan atas nama pemerintah juga sempat memberikan pernyataan bahwa kenaikan kasus itu akan betul-betul menjadi puncaknya itu di Januari atau Februari. Nah, sekarang kita masih di pertengahan Desember. Jadi ada problem kita tuh 2 yang menyebabkan statement itu sebenarnya. Pertama, cakupan vaksinasi, terutama booster yang cukup rendah. Yang kedua itu ada kaitannya juga dengan aktivitas kita yang begitu excuse ya terhadap protokol kesehatan. Dan apa bedanya sebenarnya? Semua aspek kehidupan sekarang dimungkinkan beraktivitas dan tidak ada juga pengawasan dan pengetatan yang luar biasa. Nah, sementara PPKM itu masih ada, itu bagian dari policy awareness. Tetapi kalau dicabut, nah ini menjadi menjadi presiden. Jangan sampai suatu waktu ada kasus kembali ya, tentu kita tidak berharap ya. Betul. Semisal mungkin karena ada varian baru atau apa, tiba-tiba diberlakukan lagi kebijakan tersebut. Nah, itu kan justru akan mengganggu gestur pemerintah sendiri. Nah, maka itu perlu kehati-hatian, perlu kebijaksanaan. Saya pikir pesan yang disampaikan Pak Denny tadi memang cukup mendalam kalau kita gali, sehingga pemerintah juga patut mempertimbangkan dengan matang tuh, Bung Reno. Oke, baik. Mas Hermawan, kalau kita lihat ya kebijakan dari pemerintah yang ini bukan keputusan sebetulnya, masih rencana. Ini kan kalau kita lihat ini sudah kebiasaannya pemerintah kita nih, melempar bola, melihat respon, baru buat keputusan. Betul. Ini, tapi kalau Mas Hermawan melihat trennya di tahun 2022 ini, apakah prokesnya itu mulai kendor atau masih oke nih untuk tingkat awareness untuk melakukan prokesnya? Kalau untuk prokes memang kita udah rendah ya. Secara random sih semua lingkungan, kehidupan, bidang sektor layanan, komunitas
apalagi pariwisata dan hiburan itu udah excuse ya, permisif terhadap penggunaan masker misalnya, kemudian apalagi penjagaan jarak, karena hampir-hampir tidak ada lagi penjagaan jarak secara kampanye maupun perilaku. Kita melihat di berbagai moda angkutan umum dan juga keseharian itu tidak lagi ada ya, orang juga bersalaman, cipika-cipiki udah biasa. Paling yang masih tampak itu adalah orang yang karena kesadaran pribadinya tadi ya, seperti Pak Denny mungkin merasa punya komorbid atau juga punya penyakit lain seperti halnya influenza atau apa yang memang dia merasa tidak nyaman sehingga patut tetap menggunakan masker. Nah, sebagian orang tetap juga menggunakan hand sanitizer untuk perilaku higienitasnya, tetapi umumnya memang udah excuse ya. Oleh karena itulah di 2022 tuh sebenarnya yang harus dihimbau itu ketaatan perilaku ini itu tidak hanya berkaitan dengan COVID sesungguhnya. Ada potensi-potensi penyakit lain yang bisa terhindar dengan kita tetap memiliki protokol kesehatan yang baik. Paling tidak begini, dulu penggunaan masker itu diwajibkan bagi orang-orang merasa tidak fit atau punya gangguan kesehatan. Jadi sesiapa saja yang memiliki gangguan kesehatan, merasa tidak nyaman, termasuk batuk pilek, apalagi kita juga punya angka tuberkulosis yang tinggi di Indonesia, nah itu harus menggunakan masker. Pun kalau di ruangan yang lebih ramai lagi, nah harus disertai dengan penjagaan jarak. Nah jadi memang kebiasaan itu sebenarnya hikmah yang baik ya selama pandemi COVID, itu juga tadi disampaikan Pak Denny. Nah tetapi kembali kepada regulasi tadi bahwa di 2022 misalnya andai pun WHO mencabut status pandemi dari global situation ya untuk COVID-19 ini, sebenarnya justru pemerintah kita tetap harus mengkampanyekan. Nah, jadi bukan sebaliknya begitu, Bung Reno. Bang Hermawan, saya kemarin pada saat Presiden Joko Widodo mengatakan ada rencana untuk meniadakan atau mencabut PPKM itu, saya berada di lokasi itu, Mas Hermawan, di acara Outlook Perekonomian Indonesia 2023. Jadi bridging-nya begini, bridging yang beliau berikan adalah tanggal 20 Desember, kasus hariannya adalah 1.200 kasus per hari. Kemudian berangkat dari data itu, Presiden Jokowi baru bilang ini akan direncanakan ini untuk proses pencabutan PPKM. Nah, pertanyaan saya begini, apakah sesimpel itu mencabut PPKM hanya melihat dari laju kasus COVID-19? Oke, saya pikir mungkin itu wacana atau brief discussion aja kali ya dari Pak Presiden ya, bukan suatu hasil kajian yang betul-betul serius dan menyeluruh atas situasi nasional ya. Nah ini kan semacam kalau kita melihat ada tren di data, kemudian wah kita akan segera keluar nih, bisa dicabut nih gitu. Artinya semacam nuansa canda, tetapi juga bisa juga ditindaklanjuti menjadi lebih serius kalau memang data itu konsisten. Dalam arti memang memaknai apa yang menjadi statement Presiden itu, kalau dilihat dari bridging situation-nya, maka kementerian terkait, terutama Kementerian Kesehatan, betul-betul harus melihat multi aspek. Pertama itu kan tentu cases itu sendiri dilihat dari aspek testing dan tracing di satu sisi, tapi juga dilihat dari laju kecepatan penularan dan juga fatality cases-nya. Nah sekarang ini kan memang masih ribuan kasus per hari. Trennya terlihat menurun, tetapi apakah betul ini berkaitan dengan laju penularan yang betul-betul terkendali atau tidak? Nah apakah ini hanyalah berkaitan dengan testing capacity dan juga systematic testing prosesnya itu sendiri atau metodenya, atau memang sudah berdasarkan hasil kajian yang menyeluruh berdasarkan random sampling yang ada di berbagai wilayah di Indonesia, baik yang di kota maupun yang di daerah rural atau pedesaan. Nah itu satu aspek. Aspek yang kedua, kita juga harus melihat dari segi booster atau juga vaksinasi proses kita. Apakah vaksinasi proses kita itu sudah diperbaharui progresnya atau tidak? Oleh karena kalau kita bicara vaksinasi kedua saja sebagai yang wajib, itu kan tidak full 100%, bahkan sekitar 75 atau 76%.
Nah, belum lagi booster. Booster jauh sekali, baru sekitar 27 atau 28%. Nah, oleh karena itu, kalau kita membayangkan rentang sejak pertama kali digulirkan vaksinasi juga di awal Januari lah, atau pertengahan Januari 2021, jadi sebagian besar orang itu sudah kembali menurun level proteksinya yang harusnya membutuhkan kembali injeksi vaksin untuk mempertahankan level proteksinya. Nah, ini juga menjadi catatan, terutama orang-orang komorbid dan rentan karena usia, itu rendah juga cakupannya. Nah, Betul, jadi betul. ini terkait dengan aspek vaksinasi. Aspek yang ketiga, itu juga ada yang menjadi andalan ya, harusnya menjadi andalan kita itu kemandirian vaksin. Nah, kita pernah punya proyek Merah Putih, bahkan sudah di-announce bahwa nanti di 2023 ini akan memang bergulir. Sekarang pertanyaannya, kira-kira berapa volume produksi vaksin dan juga bagaimana model delivery-nya sehingga coverage vaksin itu akan juga menjamin sustainability-nya, tidak lagi mengandalkan import vaksin yang beberapa bulan yang lalu itu sempat banyak kosong di lapangan, orang sukses mengakses vaksin dan lain-lain. Nah, ini berkaitan dengan supply ya, atau rantai pelayanannya. Nah, yang terakhir saya pikir yang harus betul-betul dilihat, apakah negara kita betul-betul aman dari resiko mobilitas atau transmisi antar negara. Oleh karena beberapa negara lain di dunia itu tidak sama time frame-nya, termasuk akan potensi kembali naiknya kasus di suatu negara. Nah, saat ini Tiongkok, bayangkan itu negara awal munculnya kasus ini, justru sedang mengalami tekanan habis-habisan juga dari segi pandemi COVID, padahal masih dari varian Omicron nih penyebabnya. Nah, apa sebab? Itu karena mereka sempat mengalami ketahanan yang memang proteksinya tinggi, tetapi di sisi lain juga vaksinasi mereka juga up and down. Ketika mereka turun, laju vaksinasinya diserang habis oleh COVID ini. Nah, ini contoh saja bahwa tidak ada jaminan juga kita ke depan kalau kita tidak kuat dari vaksinasi, baik kesediaan maupun juga kesiapsiagaan masyarakat untuk divaksin. Nah, itu kita bisa saja kembali porak-poranda gitu ya. Tentu tidak kita inginkan, tetapi persiapan-persiapan inilah yang membutuhkan kewaspadaan, sehingga skema kebijakan seperti halnya PPKM yang sudah terbukti bisa longgar, bisa ketat dengan berbagai levelingnya, itu menjadi instrumen tersendiri yang kita sebut dengan policy awareness tadi. Nah, itu sebab apa yang disampaikan atau wacana yang disampaikan Bapak Presiden di samping secara substantif tapi juga timing. Kalau berbicara timing itu paling tepat nanti di akhir Januari setelah ujian Nataru itu kita lewati, sejauh mana dampaknya terhadap kenaikan kasus. Saya kira-kira tertarik untuk membahas soal vaksinasi tadi, Bang Hermawan, tadi yang sudah disinggung vaksinasi kita yang dosis 2 saja belum 100% begitu ya. Saya teringat begini, betapa masifnya pemerintah itu menargetkan di awal-awal program vaksinasi berjalan. Jadi gencar-gencar, genjot terus. Tapi semakin ke sini kok agak loyo begitu ya. Ini perasaan saya saja atau Bang Hermawan juga melihat hal itu? Iya, itu tentu bukan perasaan Bung Reno saja, termasuk kami. Saya bahkan di berbagai media sering menyampaikan, yang paling sering saya sampaikan di Metro TV, bahwa jangan sampai effort kita itu hanya kuat secara komunitas itu di saat-saat atau periode tertentu. Betul. Saya juga teringat dulu kan di launching sekitar tanggal 13 Januari 2021 oleh Pak Presiden dengan segmen prioritas awal adalah nakes. Kemudian setelah tenaga kesehatan adalah pekerja publik dan juga akhirnya juga pada orang-orang yang komorbid juga gitu. Nah, tetapi dulu istilah gempur vaksin dan seterusnya itu karena rendahnya vaccination rate kita. Laju vaksinasi per hari kita tuh awalnya itu hanya sekitar kurang dari 100.000 per hari. Kemudian dicoba-coba seluruh tenaga kesehatan turun serentak itu maksimal 300.000 per hari. Tetapi
Presiden sudah terlanjur menargetkan sekitar 1 juta vaksinasi per hari. Betul. Bagaimana caranya gitu? Nah, ketika bicara 1 juta vaksin per hari, maka tidak cukup untuk dan oleh tenaga kesehatan saja, tetapi melibatkan multi stakeholders dengan juga pembagian area dan cakupan yang begitu luas ya, sentra-sentra layanan juga yang masif. Maka itu bahkan beberapa partai politik pun saya ingat tuh juga terlibat tuh di samping ormas-ormas, TNI, Polri dan lainnya. Nah, itulah yang menyebabkan di awal-awal itu ada kenaikan luar biasa laju vaksinasi, tetapi itu diuji juga dengan ketersediaan, kecepatan impor vaksin di satu sisi, tetapi juga kampanye apakah orang bersedia divaksin atau tidak. Nah, dan model layanannya untuk orang-orang tua atau lansia itu kan kalau sifatnya pasif itu sulit. Karena lansia biasanya mobilitasnya terbatas, apalagi saat itu juga pandemi masih tinggi-tingginya ya, untuk transmisi penyakitnya lagi tinggi-tingginya, jadi memang beresiko. Nah, makanya capaiannya juga beragam. Yang bagus cuma di nakes, karena tenaga kesehatan punya kesadaran sekaligus dipaksa dan menjadi prioritas. Jadi hanya itu. Selebihnya rendah cakupannya. Nah, jadi belakangan ibarat orang main bola karena masih euforia Piala Dunia nih, Bung Reno. Semua strategi, tenaga, dan waktu itu dihabiskan pada menit-menit awal atau setengah permainan pertama. Begitu yang kedua, loyo sudah. Nah, itu yang cukup berbahaya. Atau orang tuh bermain bola dikerumuni semua tanpa strategi untuk berbagi peran. Nah, itu juga sesuatu yang tidak tepat strateginya di saat kalau main bola. Nah, kalau analogi itu kita hadirkan dalam suasana strategi melawan COVID, ada samanya, tentu ada bedanya, tetapi persamaannya juga jangan sampai kita itu fokus pada satu waktu, semua orang terlibat untuk vaksinasi, tapi begitu berikutnya daya tahan, sustainabilitas program atau keberlanjutannya malah tidak mampu kita bertahan untuk jangka waktu yang lama. Nah, ini tantangan kita. Jangan sampai 2022 ini kan sudah bagus kita aktivitas ekonomi segala macam. Di 2023 kita berharap lebih bagus, tetapi bukan berarti kita kehilangan kewaspadaan baik dari segi perilaku maupun kebijakan yang ada, Bung Reno. Ya, itu yang menjadi sorotan juga, karena saya merasa ya beberapa kali kan saya masih turun ke lapangan ya, Mas Hermawan. Dulu nih saya masih sering sekali loh liputan vaksinasi begitu masif vaksinasi itu dilakukan. Sekarang ini saya ke puskesmas lihatnya juga sepi, saya lihat di sini juga sepi. Ini gimana vaksinasi kalau seperti ini caranya bisa terjangkau semuanya? Itu menjadi pertanyaan saya. Pertanyaan saya yang lainnya adalah begini, Mas Hermawan. Kita ingat di tahun 2022 pertengahan kemarin ya, Presiden Joko Widodo mengeluarkan suatu kebijakan begini. Boleh membuka masker di luar ruangan. Tetapi apa yang terjadi? Setelah itu ternyata kasus COVID naik begitu ya. Pertanyaan saya begini, apakah ini kemudian sekarang terulang lagi akan mengkaji untuk mencabut PPKM? Apakah pemerintah ini tidak belajar di pengalaman pertengahan tahun 2022 mengizinkan buka masker di luar ruangan, tapi kemudian kasusnya melonjak? Ini bagaimana Mas Hermawan mengkorelasikan dua kebijakan ini? Iya, saya melihat ini tentu memang kita maknai sebagai kebijakan karena terlanjur di state oleh Bapak Presiden ya. Bagaimanapun pernyataan seorang presiden ibarat kata adalah fatwa atau hukum itu sendiri. Nah, makanya itu kementerian lain, para menteri atau figur-figur pemerintah lain sebagai pembantu presiden itu harus segera menerjemahkan atau mencari argumen dan juga scientific prosesnya untuk membuktikan sekaligus harus mengawal apa yang disampaikan Bapak Presiden. Dulu ketika disampaikan bahwa dimungkinkan memakai masker di luar, boleh itu, kita maknai dimungkinkan. Kemudian dengan conditional situation begitu ya, dengan misalnya ketika orang tidak dalam keramaian kerumunan, ketika dia hanya berinteraksi dengan orang dekatnya, dan juga ketika dia sudah vaksinasi. Maka makna boleh itu akhirnya diarahkan, dibuat lebih precise dalam kondisi tertentu. Nah, sekarang kalau kita bicara dengan statement yang terbaru, misalnya bahwa dimungkinkan untuk dicabut atau segera mencabut PPKM, nah itu juga harus dengan kondisi tertentu, dengan prasyarat tertentu, terutama tadi dari segi vaksinasi, dari segi
lingkungan orang-orang yang sudah siap, tentu tidak juga sekaligus ataukah bertahap di suatu area tertentu. Nah, itu kan harus dipoles sedemikian rupa supaya pernyataan itu tidak menjadi bumerang atas situasi yang memang masih dinamis karena pandemi sendiri belum dicabut oleh WHO. Jadi selama WHO belum mencabut status pandemi, tandanya WHO sendiri masih melihat banyak indikator transmisi itu dan juga indikator sosial yang beresiko terkait dengan COVID. Maka itu betul. tidak boleh gegabah. Nah, kalau WHO berbicara pada level global, demikian halnya di Indonesia pada level nasional kita. Tidak boleh juga gegabah karena Indonesia ini secara geografi, demografi, topografi, dan health capacity berbeda satu sama lain dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota kita. Betul. Maka ada daerah-daerah tertentu yang spesifik situationnya juga need specific approach. Itu kira-kira Bung Reno. Menarik soal ini, perubahan status ya, masih pandemi belum endemi. Kalau saya membaca Harian Media Indonesia hari ini, Mas Hermawan, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto ini kan bilang begini, artinya secara negara sebetulnya kita sudah masuk, jadi karena kriteria level 1 selama 12 bulan, itu indikatornya si Menko Perekonomian. Jadi ini sudah endemi dan ini sudah level 1. Maksud saya begini loh, maksud saya pejabat-pejabat itu sudah sebaiknya jangan mendahului yang menjadi wewenang, yang bukan wewenangnya, begitu kan? Karena penetapan dari pandemi menjadi endemi ini kan adalah wewenang WHO, begitu ya. Terakhir Mas Hermawan, apa himbauan Mas Hermawan untuk pemerintah, untuk pejabat negara untuk lebih berhati-hati ketika mengucapkan statement ini? Singkat saja Mas Hermawan. Iya, tadi saya juga mengutip apa yang disampaikan Pak Denny ya di awal tadi, bahwa jangan hanya melihat itu dari satu aspek, terutama aspek ekonomi saja. Bahwa ada dampak ekonomi dan kekuatan ekonomi untuk melawan COVID, ya. Tetapi kalau kita bicara situasi, maka biarkanlah ahlinya untuk menganalisis situasi ini, itu juga menyampaikan pada sektor yang tepat. Seperti halnya Kementerian Kesehatan, dengan kajian menyeluruh, tidak juga parsial hanya sekedar angka kejadian atau insiden harian itu. Tetapi itu akan berkaitan juga dengan analisis beyond, di mana juga harus melihat bahwa health intelligence-nya di mana kasus ini akan potensi naik kembali, adakah potensi adanya virus yang bermutasi kembali, atau juga bagaimana ketahanan komunitas karena vaksinasi, itu semua akan menghasilkan suatu analisis yang mendalam. Maka butuh waktu, paling tidak waktunya timing yang tepat untuk analisis dan menyampaikan. Kemungkinan itu saya sampaikan tadi di akhir Januari atau di awal Februari 2022 setelah kita melewati Natal 2023 ya. 2023 maaf. Artinya setelah kita melewati libur Natal dan Tahun Baru di penghujung 2022. Nah, itu baru kita bisa uji betul dan pada waktu yang tepat dengan pernyataan yang proporsional dan tepat pula, Bung Reno. Baik. Terima kasih Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Mas Hermawan Saputra, atas waktunya sudah berbagi sudut pandang, berbagi perspektif di Morning Traffic MG Radio Network. Terima kasih Bang Hermawan, selamat pagi, salam sehat. Terima kasih, salam sehat, selamat pagi buat semua.